Halo everybody, siapa nih yang sudah tahu Kabupaten Pesisir Selatan? Iya benar, Kabupaten Pesisir Selatan berada di Provinsi Sumatera Barat. Saya Karisma Sekarwangi dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas akan memperkenalkan wisata alam dan budaya di Kabupaten Pesisir Selatan dengan ibu kota Painan dalam rangka promosi pariwisata bangkit. Nah, penasaran kan dengan Kabupaten Pesisir Selatan? Ada apa saja ya di sana? Yuk simak video saya kali ini. Let's see and happy watching. Nah, everybody, saya akan mengulas sedikit tentang Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan dengan ibu kota Painan terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai peternak, petani, dan nelayan. Nama pesisir selatan atau dalam bahasa Minang dikenal dengan Pasisya Selatan berasal dari nama daerah yang pada zaman penjajahan Belanda dikenal dengan nama Afdeling Zuid-Beneden-Landen, yang artinya daratan rendah bagian selatan. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, daerah tersebut menjadi Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Pada tahun 1957, Kerinci melepaskan diri menjadi kabupaten di Provinsi Jambi, sehingga nama Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci mengganti nama menjadi Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah sobat mendengar kata pesisir, yang terbayangkan oleh sobat yaitu daerah yang memiliki banyak pantai, bukan? Iya, Kabupaten Pesisir Selatan pun demikian. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi pariwisata yang bagus karena daerah ini memiliki kawasan hutan lindung tropis dan pulau serta pantai-pantai yang banyak berada di sekitarnya. So everybody, yuk simak destinasi wisata alam dan budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kawasan wisata Bahari Mandeh. Kawasan Mandeh terletak di Teluk Carocok Tarusan yang berbatasan langsung dengan Kota Padang. Kawasan Mandeh merupakan perpaduan perbukitan dengan keindahan teluk yang dihiasi dengan gugusan pulau kecil di sekitarnya. Yang termasuk kawasan Mandeh yaitu daerah atau wilayah darat, laut, serta gugus-gugus pulau kecil di sekitarnya. Salah satu pulau yang berada di kawasan wisata Bahari Mandeh yaitu Pulau Cubada. Nah, sobat, Pulau Cubada memiliki perairan yang tenang dan kehidupan bawah laut yang sangat indah serta memiliki hutan tempat hidup berbagai jenis satwa seperti monyet, rusa, babi, burung, dan berbagai jenis satwa liar lainnya. Pulau Cubada secara hukum adat merupakan pulau yang dikuasai oleh salah satu suku terbesar di sana. Pulau ini memiliki terumbu karang dan biota laut yang warna-warni dan sangat memukau. Untuk sampai ke Pulau Cubada, wisatawan harus menempuh jalur laut dari Pelabuhan Carocok. Perjalanan akan disuguhi dengan hewan dan tumbuhan laut di sekitar pulau, serta pemandangan gunung yang membentang, menyajikan pemandangan tropis ala pegunungan Eropa. Bukan hanya menyajikan wisata alam, Pulau Cubada juga menyajikan wisata budaya khas pesisir selatan dengan norma yang ada dalam kehidupan masyarakatnya. Kearifan norma masyarakat Minang juga tertanam dalam kehidupan di pesisir selatan. Meskipun penghuni Pulau Cubada tidak ramai dan bahkan dibilang tidak ada, hal itu menambah kesan damai dan asri ketika berkunjung ke sana. Wisatawan akan melihat keindahan bawah laut yang sangat memukau, serta masyarakatnya yang ramah tamah kepada setiap tamu yang datang. Pantai Carocok. Pantai Carocok merupakan objek wisata yang membentang antara Painan dan Kota Padang. Pada zaman dahulu, Pantai Carocok digunakan untuk kegiatan harian warga setempat, seperti tempat untuk mengikat sapi peliharaan, sehingga pantai tersebut disebut juga dengan Pantai Kandang Jawi atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Pantai Kandang Sapi. Awal tahun 1980-an, Pantai Carocok mulai dikunjungi sebagai tempat wisata alam. Pantai Carocok terdapat sebuah jembatan yang terhubung dengan Pulau Batu Kereta. Menurut sesepuh di Painan,
Konon ada legenda Pulau Batu Kereta, di mana nama batu kereta diambil dari bentuk batu yang ada di ujung selatan pulau itu yang menyerupai jejak roda sepeda, atau dalam bahasa Minang disebut dengan kereta. Ada di antara sesepuh yang mengatakan bahwa jejak sepeda itu merupakan jejak sepeda orang Portugis. Namun ada juga yang mengatakan bahwa jejak tersebut merupakan jejak sepeda miner Belanda yang singgah di Pulau Batu Kereta sebelum turun ke Painan. Tidak jauh dari Pulau Batu Kereta terdapat Pulau Cingkuak. Pulau Cingkuak dulunya pernah ditempati oleh penjajah dari Portugis dan Belanda. Hal itu ditandai dengan adanya peninggalan VOC yang pengelolaannya sekarang dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala di Batu Sangkar. Selain itu, juga terdapat sebuah prasasti atau makam yang nisannya tertulis Madam van Kempen sebagai bentuk peninggalan penjajahan Belanda. Di Pantai Carocok juga terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Samudra Ilahi atau dikenal juga sebagai Masjid Terapung. Sesuai namanya, lokasi masjid ini memang berada di dalam bibir laut dan tampil seperti terapung. Pembangunan Masjid Terapung digunakan sebagai sarana ibadah bagi masyarakat dan pengunjung pantai, sekaligus sebagai pusat informasi kebudayaan dan perkembangan agama Islam di Kabupaten Pesisir Selatan. Masjid Samudra Ilahi menyuguhkan pemandangan eksotisme bangunan dan alam sekitar yang memukau. Pemandangan pantai yang indah, suara ombak serta angin sepoi-sepoi membuat hati bertambah damai ketika berada di masjid ini. Bagi sobat yang berkunjung, jangan lupa mampir ke sini ya. Taluk Sikulo. Taluk Sikulo terletak di Kecamatan Kota Sebelas Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk sampai ke sana, kita harus naik perahu dari Pantai Batu Kalang. Pantai Batu Kalang merupakan pantai dengan pemandangan laut yang biru dan air yang jernih serta batu-batu besar yang dikelilingi oleh pohon mangrove. Batu Kalang Mandeh dikenal juga dengan Batu Kalang Gadang, dengan latar belakang pohon kelapa serta pemandangan hutan bakau yang indah. Sedangkan Batu Kalang Ketek merupakan ujung teluk dari Pantai Batu Kalang. Pantai Batu Kalang dikenal dengan sebutan Laskar Pelanginya Sumatera Barat. Masih ingat kan dengan film Laskar Pelangi, di mana kita disuguhkan dengan pesona Belitung yang memiliki pantai indah dengan bebatuannya. Hal ini mirip dengan Pantai Batu Kalang di pesisir selatan. Dari Pantai Batu Kalang, kita dapat menempuh perjalanan menggunakan perahu untuk sampai ke Taluk Sikulo. Selain itu, kita juga dapat menempuh perjalanan kaki dari Pantai Batu Kalang ke arah Taluk Sikulo selama kurang lebih 2 jam. Dalam perjalanan menuju Taluk Sikulo dengan jalan kaki ini, kita harus menyusuri bibir pantai, melewati batu-batu besar, dan naik turun bukit. Meskipun kita menempuh perjalanan kaki yang sangat melelahkan, rasa lelah itu akan terbayarkan ketika sampai di Taluk Sikulo. Apabila kita menggunakan perahu, kita hanya membutuhkan waktu lebih kurang 20 menit untuk sampai ke Taluk Sikulo. Taluk Sikulo dikenal masyarakat dengan sebutan Bali Mini, karena pemandangannya disebut seperti pantai Bali. Keindahan yang dapat disaksikan yaitu gundukan batu-batu bukit yang indah dan air laut yang berwarna biru permata. Jika sobat ingin berkunjung ke Taluk Sikulo, disarankan memilih waktu pada pagi hari karena matahari belum terlalu menyengat dan hamparan laut serta biru langit akan menambah keindahan pantai. Bagi sobat-sobat yang ingin berkunjung ke Taluk Sikulo, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga keaslian serta kelestarian alam sekitar. Rumah Gadang Mande Rubiah atau Rumah Gadang Lunang. Menurut Mande Rubiah yang sekarang menempati rumah gadang tersebut, Rumah Gadang Mande Rubiah terletak di Nagari Lunang. Nagari Lunang sudah merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Nagari Lunang terletak di Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Rumah Gadang Mande Rubiah dibangun oleh Bondo Kandung pada sekitar abad 13-14 Masehi.
Mandeh Rubiah yang sekarang tinggal di sana merupakan keturunan yang ketujuh. Dikisahkan dalam jejak keturunan kerajaan Pagaruyung, Mandeh Rubiah merupakan seorang putri Bundo Kandung yang bernama Putri Salisia Pinangmasa yang melarikan diri dan kemudian membangun istana di hilir Batangunang yang sekarang dikenal dengan Rumah Gadang Mandeh Rubiah. Rumah Gadang Mandeh Rubiah ini diresmikan sebagai Museum Sejarah dan Budaya sejak 8 Maret 1980 oleh pemerintah. Dalam rumah gadang ini dipamerkan berbagai benda seni dan pusaka yang diperkirakan umurnya sudah lebih dari 5. Di sekitar rumah gadang Manderubiah terdapat sebuah kompleks pemakaman keturunan kerajaan Pagaruyung dan ulama penyebar agama Islam seperti makam Bundo Kandung atau Manderubiah itu sendiri, makam Putri Bungsu, makam Menang Tuanku, makam Cindomanto, dan makam Syekh Malak Ibrahim. Dari segi arsitektur, bangunan rumah gadang Mandeh Rubiah mewakili corak pesisir selatan. Bila sobat ingin berkunjung ke sana, dapat ditempuh selama 6 jam dari kota Padang. Nah, everybody, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai wisata alam dan budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Saya, Karisma Sekarwangi, mohon undur diri. Sampai jumpa.